Salam saudara semua yang dikasihi Tuhan. Salam sukacita dan salam sehat. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan telah melakukan perbuatan-perbuatan besar dalam kehidupan ini. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangannya dan oleh lengannya yang kudus. Hidup hari ini masih tetap menjadi bagian kita semua. Karena itu biarlah kita tetap menyadari bahwa kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan. Untuk itu, mari kita teduhkan diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Kita berdoa, membaca, dan merenungkan akan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih buat pemberian-Mu berupa hari yang baru. Baharuilah hati kami, baharuilah hidup kami, dan baharuilah semangat kami melalui firman-Mu, supaya pikiran, perkataan, dan perbuatan kami mendatangkan kebaikan bagi orang yang kami jumpai dalam hidup sepanjang hari ini. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami mendengarkan. Amin. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan saat ini dipilih dari kitab Perjanjian Baru, Injil menurut Lukas pasal 4 ayat 12. Injil Lukas pasal 4 ayat 12 tertulis sebagai berikut. Yesus menjawabnya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sekali lagi, Yesus menjawabnya, yaitu Yesus menjawab iblis. Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, dari bacaan Alkitab tadi, saya beri tema menang atas pencobaan. Kita tentu pernah mendengar ada orang yang berkeluh kesah tentang masalah yang dihadapinya. Atau mungkin kita juga sering berkeluh kesah dengan masalah yang kita hadapi sendiri. Di satu sisi saudara, keluh kesah tersebut terasa wajar. Sebab ada kalanya masalah yang dihadapi itu berat menindih. Sampai-sampai membuat kita tidak sanggup memikulnya. Karena itu, terasa wajar kalau kita berkeluh kesah. Namun saudaraku, di sisi lain, kita perlu menyadari bahwa selama kita hidup, kita tidak akan luput dari masalah. Kecuali kalau kita sudah mati, kita bebas dari masalah. Sebab memang masalah akan dihadapi oleh orang-orang yang masih menikmati kehidupan. Salah satu bentuk masalah itu adalah pencobaan. Pencobaan dalam bahasa Yunani peiraso. Kata peiraso ini memberi pengertian kepada kita bahwa maksud dan tujuan dari pencobaan adalah untuk kejatuhan manusia atau untuk keburukan manusia. Sebagaimana yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus. Iblis mencobai Yesus dengan tujuan untuk menjatuhkan Yesus, untuk keburukan Yesus. Karena itu Yesus menjawab iblis, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara kekasih Tuhan, apa yang dikatakan Yesus ini sangat-sangat jelas. Yesus memperingatkan iblis. Tapi juga saat ini, Yesus memperingatkan saudara dan saya. Bahwa yang menjadi Tuhan itu bukan iblis, tetapi Yesus. Karena itu yang harus disembah adalah Yesus dan bukan iblis. Yang harus kita ikuti adalah kehendak Yesus dan bukan kehendak iblis. Saudara kekasih Tuhan,
Ada yang bertanya, lalu bagaimana dengan ujian? Kata ujian dalam bahasa Yunani, dokimion, yang memberi pengertian kepada kita bahwa maksud dan tujuan ujian adalah untuk kebaikan manusia. Lalu dari mana sumber ujian? Apakah dari Tuhan? Tidak selalu ujian itu dari Tuhan. Sumber ujian bisa saja dari si jahat. Sumber ujian bisa saja dari iblis. Dan itu atas izin Allah. Ujian bisa terjadi atas kehidupan umat manusia. Kita ingat kisah tentang Ayub, saudara. Tuhan Allah mengizinkan iblis untuk menguji Ayub. Dan Ayub mengalami ujian itu. Sekarang saudara, hal yang paling penting adalah bagaimana respon kita atas pencobaan yang datang kepada kita. Tentu semua kita ingin menang, karena memang tidak ada orang suka dengan pencobaan. Apalagi pencobaan yang tak kunjung selesai. Nah, bagaimana kita dapat menang atas pencobaan? Mari kita bercermin pada Alkitab yang kita baca saat ini. Dan kata bercermin di sini artinya, mari kita harus mengikuti proses bagaimana memenangkan pencobaan. Saudara yang kekasih, iblis itu gigih dalam hal mencobai manusia. Ia tidak akan menyerah. Dengan cara yang pertama dia gagal, maka dia akan berusaha memakai cara yang lain. Dan ternyata iblis itu memiliki banyak cara untuk mencobai manusia. Iblis memiliki banyak cara untuk menjatuhkan manusia. Dia terus berusaha sampai orang yang dia cobai itu mengikuti rayuannya, mengikuti bujukannya. Tapi saudaraku, ternyata iblis itu tidak kuat. Dia lemah. Apa kelemahan iblis? Dia tidak tahan mendengarkan akan firman Tuhan. Itu kelemahan iblis. Dia tidak akan tahan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah senjata bagi kita untuk melawan iblis. Firman Tuhan berkuasa untuk melumpuhkan serangan si jahat. Karena itu saudaraku, silakan iblis dengan berbagai cara, dengan berbagai trik, menggoda, mencobai kita. Tapi jangan kita lemah. Mari lawanlah dia dengan firman Tuhan. Setiap godaan iblis dalam bentuk apapun, lawanlah dia dengan firman Tuhan. Maka saudara dan saya, kita akan menang atas pencobaan. Lawan iblis dengan firman Allah artinya lawan dia dengan kebenaran. Selalu berpikir benar, selalu berkata benar, dan selalu berbuat benar. Maka iblis akan pergi. Karena iblis tidak tahan pada kebenaran. Dia tidak suka pada kebenaran. Tapi ingat saudara, ketika iblis pergi dari kita, dia tidak akan pergi selamanya. Dia pergi untuk mengatur strategi yang baru, dan dia akan kembali untuk menggoda kita lagi. Tetaplah lawan iblis dengan firman Allah, lawan iblis dengan kebenaran, maka kita akan menang atas pencobaan. Tapi saudara, sekarang persoalannya, bagaimana kalau iblis itu adalah diri kita sendiri? Apakah kita harus berhadapan dengan diri sendiri? Ya. Jika iblis itu adalah diri kita sendiri,
maka kita harus melawan diri sendiri. Lawan diri sendiri dengan mentaati firman Tuhan. Lawan diri sendiri dengan melakukan kebenaran. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Maka dia akan menang atas pencobaan dalam kehidupan ini. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa mensyukuri firman Tuhan yang telah kita dengar. Ya Kristus, firman yang hidup, kami berterima kasih atas lawatan firman-Mu bagi kami hari ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat hidup dan taat melakukan firman-Mu. Bahwa dengan setia pada firman-Mu, kami dapat menang atas setiap pencobaan. Pimpinlah hidup kami sepanjang hari ini dalam tugas dan kerja kami masing-masing. Berkat yang berasal daripada-Mu kiranya menaungi kami semua. Arahkan hati dan pikiran-Mu, saudara, dan terimalah akan berkat Tuhan. Allah Bapa pengasih dan penyayang, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, dan di dalam tuntunan Roh-Nya yang kudus, memberkati dan menyertai saudara-saudaraku, mulai dari sekarang ini sampai hari Maranatha. Amin.